Oke, selamat pagi sahabat ini ya Mercury dan PT Market Solusi Integra, teman-teman yang lain yang selalu menyimak solusi SDM mulai dari lewat radio ataupun kita streaming lewat Instagramnya Market Solusi Integra ya. Oke, selamat pagi. Untuk hari ini kita kehadiran tamu nih dari karyawan CV Warna Kencana Mandiri. Untuk materi yang kita bahas tadi pagi ya, berhubung saya nggak join, rekan saya yang join, jadi saya bahas di sini. Managing burnout yaitu menjaga kewarasan karyawan di tempat kerja. Oke, biasanya nih Mbak Iva, di tempat kerja itu kan rawan sekali orang yang mudah stres. Kemudian kalau orang yang gampang stres kemudian dikasih pressure dikit, dia sudah merasa stresnya meningkat, kemudian vitamin kerja lagi dia bisa burn out kayak gitu ya. Kalau dari Mbak Iva sendiri nih, kira-kira sebagai pelaku SDM, apa saja sih tanda-tanda burn out dalam kerja itu, mulai dari karyawan, teman-teman yang lain, divisi lain kayak gitu? Oke. Biasanya karena saya sendiri pernah di sebelumnya juga, jadi kayak sempat ngerasa burn out ini dari saya sendiri aja ya. Jadi kayak sering ngerasa lelah, jadi tiap berangkat kerja itu udah kayak ogah-ogahan, bangun tidur, udah malas buat berangkat. Terus pas di sana juga udah kayak ngerasa nggak ada motivasi buat ngerjain tugas dari atasan kayak gitu. Terus sering izin untuk sakit kayak gitu. Terus banyak sih, terus kayak lebih ke Dimotivasi gitu ya, juga di tempat kerja kayak gitu. Ada dikit-dikit langsung kayak baper kayak gitu. Terus hubungan sama temen tuh untuk rekan kerja itu jadi kayak maju mundur juga ya. Terus kayak biasanya bisa menular juga ya, sampai kayak disampaikan tadi waktu di radio tadi. Jadi dari temen, ini atasan kenapa sih kasih tugasnya kayak gini ya, jadi kayak nularin yang lain akhirnya. Tapi itu juga memang bisa tergantung dari individu masing-masing sih, tapi kebanyakan yang ya sekitar 60-70% lah orang-orang tuh sering nular ketika digituin. Jadi masih ngikut. Nah, misal nih aku mau resign, udah ini akhirnya ikut semuanya resign semua. Apalagi yang zaman sekarang ya, yang temennya kejalin kuat banget. Benar. Terus yang bingung kan HR-nya nih, waduh ini resign jadinya resign jamaah kayak gitu. Oke. Kira-kira tadi sudah sempat disebutkan ya dampak dari burnout itu kalau misalnya dari kancah muda yang milenial zaman sekarang, karyawan milenial itu bisa jadi kalau mereka pertemanannya kuat, salah satu dari mereka ngerasa burnout dan tidak nyaman di suatu perusahaan, bisa jadi dia nularin ke teman-teman yang lain. Memang ada beberapa yang karyawan itu motivasinya nggak hanya pertemanan, tapi dia mengacunya pada kebutuhannya dia sendiri, bukan kebutuhan pribadi ya, tapi dia itu punya motivasi sendiri untuk bekerja. Itu biasanya salah satu orang yang bertahan kayak gitu kan. Kalau yang lainnya kayak ikut-ikutan, temannya oh ya karena di suatu pekerjaan dia dekat sama orang itu keluar, dia ikut keluar. Memang itu sering terjadi yang seperti itu. Oke, kira-kira nih bagaimana peran HR dalam kaitan burnout yang dialami karyawan? Nah ini kan pernah jadi karyawan dan pernah jadi pelaku SDM-nya juga lah. Kira-kira nih dari sisi SDM-nya seperti apa sih untuk ngatasin karyawan yang burnout? Kita kan harus antisipasi ya, jangan sampai kebobolan untuk karyawan yang resign jamaah tadi. Jadi biasanya kan HR juga jadi jembatan untuk karyawan lain untuk misal karyawan ini ada masalah atau apa, kita jadi jembatan untuk karyawan itu untuk biar mereka bisa menceritakan masalahnya itu apa, kayak gitu. Kita bisa bantu cari solusinya atau kita kasih saran ke dia, sebaiknya gini atau diselesaikan dengan cara ini loh, seperti ini. Kamu kan nggak harus ini. Nanti misal dia resign terus kita tanya kan, nanti penghasilanmu dari mana kalau kamu belum dapat kerja di tempat lain, kalau cuma ikut-ikutan temen kayak gitu kan kamu juga belum ada penghasilan kayak gitu. Nanti otomatis kalau sekarang kan cari kerja juga pasti lama, susah juga kan kayak gitu. Jadi kita bisa saranin, kita kasih edukasi ke karyawannya, kamu beneran nih mau resign kayak gitu. Jadi itu juga
bisa membantu dari segi HR. Kalau misal resign berjamaah kan kita juga bingung nih, rekrutmennya nih lagi. pasti cari orang lagi, belas lagi flyer kayak gitu. Nanti belum lagi untuk people development ya, habis direkrut jangan lupa di training. Ya, okay. Memang ada pernah pengalaman juga kalau sebagai praktisi HR itu kita harus antisipasi karena apa? Apalagi masa pandemi ini ya. Kalau sekarang kan sudah mulai endemi ya, ya semoga aja mulai endemi ya. Tapi kalau sebelumnya itu masa pandemi, gonjang-ganjingnya emosional karyawan itu tidak bisa ditebak. Sebagai pelaku HR sendiri harus punya kiat-kiat atau antisipasi jalan ninja dan sebagainya, apapun itu jalurnya. Yang penting karyawan itu tetap comfort dan tetap bertahan di suatu perusahaan. Biar apa? Itu kondisi pandemi, perusahaan tetap fokus untuk bisa mengembangin targetnya atau fokus tujuan dari perusahaan itu sendiri bisa tercapai seperti itu. Nah, memang pernah saya alami juga loh Mbak, itu kayak gitu ya. Teman-teman yang sudah mulai burn out, ini gimana caranya? Akhirnya tapi target tetap harus jalan, jadi KPI harus tetap jalan. Akhirnya kita discuss dengan direktur atau ownernya gimana caranya kita buat enjoy, jadi KPI-nya dibuat enjoy. Ya udah, kita meetingnya seluruh karyawan dikumpulkan, tapi beda ruangan, dan itu ada istilahnya ada makanannya, terus gitu ada minumannya, ada coffee gamenya yang buat mereka semangat lagi, dan ada saling istilahnya game konyolnya itu juga ada, sembari kerjaan serius kejar target, dia juga ada untuk game-gamenya, ada bahagianya juga seperti itu. Oke, kalau dari pengelola HR atau praktisi HR sendiri ketika mengalami burnout, nah gimana nih cara mengatasi pribadi diri sendiri agar dapat menghandle orang lain ketika kita yang burn out, apalagi pandemi kayak gini ya, pemerintah berubah-berubah nih, masalah peraturannya berubah-berubah ya, kita yang jadi burn out, habis ngasih reminder ini untuk teman-teman, habis itu ngasih reminder ini, ternyata berubah lagi sama pemerintah. Itu gimana nih cara menghadapinya? Kalau dari HR sendiri itu ya kalau misal berubah-berubah dari pemerintah ya peraturannya, ya kita ini tetap kendaliin diri dulu dari HR-nya. Jadi HR nih harus pintar-pintar nih untuk meregulasi emosi sendiri. Jadi kayak entah relaksasi 5-10 menit atau apa buat ya sebentar aja kita pekerjaan nih banyak, tapi kita bernafas bentar 5-10 menit kan nggak ada yang salah kayak gitu. Buat kita ngerjain sesuatu lagi yang dengan masalah-masalah yang ada itu kayak gitu. Jadi bernafas aja dulu bentar, kontrol emosi dulu aja bentar, terus habis itu kita lanjutin lagi, pasti lebih rileks lah, lebih tenang juga. Benar. Karena apa? Kalau misalnya kita nih HR itu sebagai sorotan karyawan lain biasanya. Kalau kita istilahnya tidak disiplin, itu pasti akan jadi sorotan, HR-nya aja nggak disiplin. Sama halnya ketika stres itu tiba gitu. Kalau misalnya HR-nya gampang stres, gampang burn out kayak gitu ya. Terus gitu teman-temannya yang lain pasti ikut, bukan teman-teman ya, karyawan yang lain pasti akan nganggep ternyata HR itu burn out itu dihalalin, atau dia nggak bisa ngatur kita nih dalam keadaan seperti ini ya, mereka juga akan ikut gonjang-ganjing juga, bahasa lainnya itu kurang stabil juga seperti itu. Untuk yang terakhir nih Mbak Iva, apa yang bisa dilakukan ketika mengalami burnout? Apa yang tidak boleh dilakukan gitu? Kalau dari sisi psikologisnya nih, untuk tips teman-teman yang lain. Yang bisa dilakukan ketika mengalami burnout juga mungkin bisa melihat kembali sama pilihan ya. Jadi kayak bisa mengkomunikasikan sama atasan kendalanya itu seperti apa. Sempat yang disampaikan sama Novi tadi, jangan langsung ke HR-nya, tapi kalau misal atasannya nggak mau ya otomatis pasti ke HR-nya. Terserah mau menyampaikan ke HR boleh, atasan boleh kayak gitu. Itu terkait pekerjaannya, kira-kira bisa nggak ini atasan diajak kerjasama, atau dari HR ada solusi yang seperti apa kayak gitu. Kita lihat lagi terus kita kerja ini untuk apa sih? Untuk cari uang kah? Atau kalau misal belum ada pekerjaan yang baru untuk pindah ke yang baru ya otomatis
ditahan-tahanin aja dulu di situ. Kalau misal keluar dan sebagainya pasti kan ada pikiran nanti belum dapat kerja, nanti dia uang dari mana, malah stres lagi, malah numpuk stresnya kan gitu. Terus bisa juga curhat sama orang yang lebih dekat sama kita. Jadi kayak misal punya temen dekat nih ya, cari orang yang ini ya, yang apa namanya pikirannya lebih terbuka, lebih positif kayak gitu kan. Jangan yang malah memberikan dampak yang negatif buat diri sendiri. Pasti kita kan juga ngerti kan orang ini siapa nih yang kita bisa ajak curhat kayak gitu. Jadi cerita aja masalahnya apa aja di tempat kerja atau masalah apa gitu. Ya kalau misal cowok ya curhatnya sama cowok lah usahain. Kalau misal dia untuk meminimalisir nanti ada apa namanya gitu. Apalagi yang udah punya pasangan ya. Punya pasangan itu kan bahaya juga kayak gitu. Terus membatasi diri itu dari orang yang negatif tadi sama yang kayak aku obrolin. Jadi jangan cari orang yang istilahnya negatif, punya pemikiran yang negatif malah menjebloskan kita jatuhnya itu udah sakit tackling lagi ya sama dia malah. Jadi kayak gitu. Terus lebih ke apa ya, banyak berdoa lah sama yang puasa. Nih pasti ada diimbangi lah kayak gitu, balance ya akhirat sama dunianya. Betul. Terus juga bisa kadang 5-10 menit kita doa atau sholat atau apa beribadah lainnya tuh biasanya bisa lebih menenangkan. Kalau aku sih kayak gitu biasanya kayak gitu sih. Terus ya yang tadi bisa relaksasi, entah bangun tidur 5-10 menit, mau yoga kayak gitu tuh lumayan itu bisa. Maksudnya sebelum kita untuk memulai aktivitas yang baru kayak gitu itu yoga 5-10 menit, stretching atau apa kayak gitu itu bisa. Terus olahraga rutin baik sama temen dekat mau apa, atau di tempat kerja ada olahraga rutin kayak gitu, badminton apa, kalau misal cowok futsal atau apa kayak gitu bisa. Itu sih. Terus ya itu sama tidur yang cukup ya. Kalau misal usahain sih kalau di tempat kerja nggak mengerjakan di hari-hari yang libur ya. Maksudnya hari-hari libur tuh gunain untuk istirahat aja. Jadi kalau memang dirasa sudah lelah ya udah istirahat aja. Ngapain harus terus-terusan kerja tapi jatuhnya malah sakit, malah tambah kerjaan nggak selesai, jatuhnya malah merugiin kita, malah nggak masuk kerja, malah dapat potongan karena izin banyak cuti dan sebagainya kayak gitu. Oke, berarti ketika kita mengalami burnout, kita relax dulu aja ya Mbak ya, gitu ya. Mulai dari tadi tidur tepat waktu, kemudian sedikit banyak rutin ya untuk olahraga dan sebagainya. Kemudian kalau perlu cari seseorang yang kita bisa percaya, kita trust ke dia, kemudian kita sharing. Kalau bisa dia harus ada positive vibes, kayak gitu. Memang itu pernah terjadi juga teman saya, kalau misalnya dia burnout di tempat kerja, dia stres juga dengan masalah pasangannya dia pasti calling saya nih. Saya juga kurang tahu dia acuannya apa untuk calling saya. Dia selalu calling ketika dia burnout, terus gitu dia sharing. Karena apa, biasanya saya ambil positifnya aja. Jadi saya kasih mungkin beberapa apa ya, misalnya kisi dia buat untuk selesaiin masalahnya seperti itu. Dan kalau bisa ketika burnout jangan keburu ambil keputusan yang kita belum tahu nih kedepannya tuh bakalan terjadi apa kalau kita ambil keputusan yang seperti itu. Contohnya tadi saya harus resign dan kita belum ada planning kedepannya, jangan sampai. Kita melakukan sesuatu itu sudah ada planning nextnya seperti apa, atau bahkan ketika saya memutuskan sesuatu setelah itu saya harus gimana, 2 tahun kedepannya harus bagaimana, itu harus terplanning dengan baik. Memang itu tergantung dengan karakter ya, tapi sebaiknya sudah ada backup planning. Oke, terima kasih Mbak Eva sudah hadir di acara Magnet Solusi Integra dan Radio Mercury di 96 FM. Dan nantikan kita lagi di hari Selasa setiap minggunya. Terima kasih, selamat pagi.